Nah, peserta didik yang saya banggakan dan juga para pemirsa ya. Kemudian prinsip kimia hijau yang ketujuh ya, terkait juga dengan penggunaan bahan kimia, tentunya ini menggunakan bahan baku yang terbarukan ya. Use of renewable feedstocks ya. Jadi sebaiknya menggunakan bahan mentah ya, atau bahan baku yang bisa diperbaharui secara teknis maupun ekonomis ya. Artinya bahan baku harus dapat diperbaharui daripada menipis kapanpun secara teknis dan ekonomis dapat dilakukan. Nah, jadi contoh energi yang terbarukan ya, ini tenaga air kan. Air merupakan salah satu contoh tuh energi terbarukan yang sudah banyak dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil, kemudian juga panas bumi atau geotermal, kemudian biomasa, cahaya matahari, kemudian juga tenaga angin ya. Ini yang energi terbarukan. Jadi artinya pada penggunaan bahan baku yang terbarukan ya. Kemudian prinsip yang ke-8 ini mengurangi turunan. Nah, ini artinya dari senyawa kimia yang mungkin menghasilkan turunannya ya, atau derivatnya itu ya. Jadi artinya derivatisasi ya, atau turunan ini ya, yang diperlukan seperti modifikasi sementara dan proteksi atau deproteksi harus diminimalkan, bahkan dihindari sedapat mungkin ya, karena langkah tersebut memerlukan regen itu tadi sudah dijelaskan ya, reaksi ya. Jadi zat-zat yang diperlukan dalam reaksi gitu. Kemudian tambahan yang dapat juga yang dapat menghasilkan limbah ya, ini itu jadi senyawa ya, dalam kimia disebut senyawa derivat turunannya ya. Ini sebagai contoh aseton ya. Aseton itu adalah zat yang banyak ditemukan di cairan penghapus kotek, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian juga dalam furnitur mebel ya, kursi mebel serta wallpaper ya. Nah, ini juga ada benzen. Nah, ini benzen ya. Benzen itu senyawa kimia ya, yang tergolong cukup berbahaya ya. Kemudian juga ada etanol atau alkohol ya. Kemudian formalin, toluena, kemudian juga amonia, ada karbon monoksida, juga asam sulfat. Nah, ini ya. Jadi ini yang menghasilkan turunan-turunan dari senyawa ya, kimia atau derivatifnya ini agar dikurangi. Nah, seperti itu. Para peserta didik yang terus semangat dalam belajar ya. Prinsip kimia hijau yang ke-9 yaitu katalisis ya. Nah, ini prinsipnya ya. Perlu kalian ketahui bahwa katalis atau termasuk katalisator itu adalah zat yang mempercepat reaksi kimia ya. Dia memang ikut dalam reaksi kimia ya. Nah, prinsip kimia hijau dalam katalis ini menyatakan bahwa penggunaan regen katalistik ya, atau reaksi yang mempercepat reaksi tersebut itu harus selektif. Jadi harus diseleksi betul-betul, dipilih betul-betul. Jadi akan lebih baik ketimbang dengan regen stoikiometri ya. Jadi berkaitan dengan reaksi kimianya. Jadi penggunaan katalisis dalam kimia hijau itu berperan pada peningkatan pemilihan atau selektivitas serta meminimalkan penggunaan energi ya. Jadi memang diperlukan. Nah, contoh sebagai katalisator misalkan ini ada logam nikel ya. Ini digunakan pada proses hidrogenasi ya. Minyak sawit itu menjadi margarin. Jadi pembuatan margarin ya, ada prosesnya adalah hidrogenasi. Nah, ini diperlukan katalisator berupa logam namanya nikel. Kemudian juga yang kita sudah kenal ya, ada ragi ya, dalam membuat tape atau peyem ya. Kalau istilah bahasa Sunda, peyem itu kan menggunakan ragi. Ragi juga dalam biologi ataupun dalam kimia itu termasuk dengan katalisator atau biokatalisator ya. Nah, itu yang alami, dan juga ini mengandung enzim ragi ini ya, yang membantu mengubah dan mengembangkan adonan menjadi roti. Nah, kemudian juga ada logam besi, ini digunakan sebagai pembentukan amonia ya, jadi sebagai katalis. Kemudian juga katalis yang bersifat padat atau berwujud padat, tadi sudah disebutkan ya, logam,
kemudian juga ada oksidanya termasuk sulfida dan halida ya. Nah, unsur semi logam seperti boron, aluminium, ya, kemudian silikon juga itu digunakan sebagai katalis. Jadi ini untuk mempercepat reaksi kimia. Prinsip kimia hijau yang ke-10 yaitu desain ya untuk degradasi. Jadi degradasi itu kan pengerusakan. Jadi mendesain atau merancang bahan kimia itu harus yang mudah terdegradasi. Jadi mudah diuraikan ya tentunya oleh bakteri dan zat kimia yang lain tentunya ya. Jadi artinya pada prinsip kimia hijau yang ke-10 ini desain untuk degradasi, bahwa produk kimia yang dihasilkan itu harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya dapat terurai atau terdegradasi itu ya menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak bertahan di lingkungan. Ya, ini sebagai contoh ya, ada asam polylaktik ya atau PLA, ini juga dikenal dengan poliaktit. Ini dibuat ya secara kimia menggunakan asam laktat. Kemudian produk fermentasi mikroba ya sebagai monomer ya, ini dapat secara otomatis terdegradasi setelah digunakan dan tidak akan mencemari lingkungan. Nah, itu. Jadi sebagai contoh adalah PLA ini ya, asam poliaktik ya. Nah, itu dapat dihancurkan, dapat didegradasi secara otomatis ya, maka tidak akan menimbulkan suatu pencemaran lingkungan. Nah, kemudian juga yang ke-11 ya, itu analisis real time. Jadi untuk mencegah polusi. Nah, tentunya ini ya. Jadi ada semacam metode analisis atau cara untuk menganalisis ya. Ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar memungkinkan pemantauan serta pengendalian proses secara real time sebelum terbentuknya zat yang berbahaya. Nah, ini juga merupakan prinsip kimia hijau ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk prinsip kimia hijau ini penggunaan bahan kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan ya. Jadi maksudnya begini ya. Jadi pada prinsip kimia hijau ini ya, diungkapkan bahwa zat dan bentuk zat yang digunakan dalam proses kimia ya itu sedapat mungkin harus meminimalkan potensi kecelakaan kimia ya. Jadi misalkan apa? Ada ledakan dan kebakaran ya. Nah, maka dari itu kita juga harus mengenal beberapa zat yang memang bersifat dalam kimia ya. Contoh adalah eksplosif. Nah, ini mudah meledak, jadi zat kimia yang mudah meledak. Ini contohnya misalkan ya ada TNT, ini zat kimia juga singkatan dari trinitrotoluena ya. Trinitrotoluena. Kemudian ada amonium nitrat, kemudian ada juga nitroselulosa. Ini bahan-bahan yang mudah meledak ya. Kemudian juga ada bahan kimia yang flammable, mudah terbakar. Tentunya kalian tahu ya, seperti bensin, bahan bakar ini. Alkohol juga bahan bakar ya. Kemudian ada aseton ya, kemudian ada gas butana, kemudian ada gas propana juga ya. Kemudian juga bahan kimia ada yang bersifat korosif. Jadi biasanya iritasi pada kulit ya. Nah, contoh ada asam klorida, HCl ya. Ada asam sulfat, H2SO4 atau dikenal dengan air akumulator, air aki ya. Asam nitrat ya, kemudian ada formalin ya, kemudian ada natrium hidroksida, asam asetat dan juga amonia. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah ya. Nah, itulah barangkali 12 prinsip kimia hijau. Jadi intinya pada pembelajaran kimia termasuk pada mata pelajaran IPA ya, di fase E ini atau kelas 10 tingkat SMA kita mempelajari tentang 12 prinsip kimia hijau yang dikembangkan ya. Ini berdasarkan acuan dari negara Amerika Serikat tentunya ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan terus semangat terutama untuk para peserta didik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.